Saya buat sendiri tapi adanya saja. Karena tadi belum salam, maka saya supaya semangat bapak-bapak ini untuk menyambut tarawih yang sangat tidak panjang. Supaya ada rukunnya ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Sebenarnya jawabnya bukan terus waalaikumsalam, itu namanya nggak adil. Jawabnya harus pakai nada juga. Jawabnya seharusnya gini. Waalaikumsalam. Kami berikan untuk Mas Azam yang ganteng rupawan. Amin. Kamu yang kajian kok sewot kayaknya. Walaupun saya bisa bahasa kerbau, sapi insya Allah saya ganteng rupawan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan, curahkan kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini lillahi ta'ala. Amin Allahumma. Ulama bagi tahu bahwa kenikmatan itu ada 3 tingkatan. Berapa Pak? 3 tingkatan. Ibunya ada nggak itu? Ibunya? Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah nikmat harta. Bapak di sini nih punya harta semua ini, walaupun tidak punya mobil, tidak punya cycle atau motor, tapi punya harta. Kalau Bapak nggak punya harta, nggak bisa hadir di sini. Baju ini harta. Kalau Bapak hadir ke masjid nggak pakai harta, oh takut orang kampung se-KJR ini takut. Kok ada Tarsan ke sini? Ini tandanya harta. Tidak terus kita analogikan harta itu harus yang berupa mewah-mewah miliaran, tidak. Semua yang wujudnya mal, harta, barang itu adalah harta. Itu tingkatan yang paling rendah dibandingkan 3 tingkatan. Di 3 tingkatan. Di atasnya lagi ada kenikmatan sehat. Apa, Pak? Sehat. Kenapa kenikmatan sehat ini di atas dari kenikmatan harta? Karena orang berani mengorbankan seluruh hartanya untuk mencapai kesehatan. Karena memang ini waktunya dibatasi, langsung saja kita ke TKP. Langsung ke cerita. Mau Pak, saya ceritai? Mau tidak? Saya ceritakan maksudnya. Mau tidak? Ada raja, dia punya penyakit tidak bisa kencing, tidak bisa buang air kecil. Namanya orang hidup selalu masuk air, masuk makanan, tapi tidak bisa kencing. Sehingga ketika dia kencing harus dibolong di perutnya atau di bagian mana untuk dikeluarkan airnya. Di salurannya sudah tidak berfungsi kerannya. Sehingga dia peresan, dia khawatir, gundah, takut. Dia seorang raja, hartanya banyak, tapi tidak bisa kencing. Akhirnya semua menterinya dikumpulkan, musyawarah, mufakat. Gimana nih penyakit saya seperti ini? Sudah datangkan berapa tabib, dokter, kok tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Maka ada satu menteri bilang, wahai raja, saya punya kenalan, saya pernah dapat info bahwa di belahan daerah mana katanya ada seorang waliullah, seorang ulama, kekasih Allah. Ya siapa tahu diputus asanya kita pada saat ini nyari dokter, nyari obat, waliullah itu bisa membantu sedikit banyak. Akhirnya dicari, didatangkan. Sehingga ditanyai, akhirnya waliullah didatangkan kerajaan. Wahai waliullah, saya punya penyakit seperti ini, tidak bisa kencing selama bertahun-tahun. Bagaimana ini? Kata waliullah, saya akan sembuhkan. Saya akan berdoa kepada Tuhan saya, kepada Allah. Tapi syaratnya setengah kerajaan ini berikan ke saya. Nah, seorang raja hanya untuk kencing saja, setengah kerajaan, hartanya ini, asetnya, sahamnya harus diberikan kepada saya. Kata raja apa? Oke lah, no problem lah, nggak apa-apa.Spodoy fair lah, yang penting harus bisa kencing. Hanya doakan, ternyata benar. Seorang raja tadi bisa kencing. Tapi ternyata masalah lagi, dia bisa kencing, nggak bisa mandek.
Nah, ya kan tadi mintanya apa? Mintanya supaya bisa kan kencing. Ternyata nggak, kerannya jol udah ngalir terus ngalir. Wah, susah juga ini kan. Ini datangkan waliullah, tanyai, wahai waliullah gimana? Kamu kan bisa menyembuhkan lah. Kemarin mintanya supaya bisa kan kencing. Sekarang bisa kencing, masalah lagi. Ya masalahnya nggak bisa berhenti nih kencingnya. Kata si waliullah, ya sudah saya doakan lagi untuk supaya bisa berhenti. Tapi dengan syarat setengah kerajaan sisa tadi buat saya. Masya. Akhirnya berapa Pak? Masih tersisa berapa? Habis. Ya habis. Tapi akhirnya waliullah itu serahkan kembali kepada raja bahwa hanya untuk memberikan pelajaran bahwa kenikmatan sehat ini, kenikmatan kencing, bisa kencing aja itu separuh dari kerajaan. Besok kalau mau di kelas atau di kantor mau izin kencing bilang aja mau menghilangkan setengah dari aset kerajaan. Parah. Makanya kalau ada penjaga toilet cuma bayar Rp2.000 itu wajar aja Pak. Mau kita mengeluarkan saja berapa yang dikeluarkan? Itu kalau depan aja setengah kerajaan, kalau belakang berarti aset dunia itu. Ini hanya gambaran tamsilan dari kenikmatan kesehatan. Di atasnya kenikmatan harta, ada kenikmatan kesehatan. Di atasnya lagi paling kenikmatan paling unggul, paling utama ada kenikmatan iman. Orang nggak punya harta bolehlah di dunia paling dinamakan orang miskin. Bolehlah orang kalau nggak sehat ketika hidup di dunia paling dinamakan orang sakit. Tapi kalau orang hidup di dunia nggak punya iman, nggak punya amal, tempatnya nanti di akhirat di mana? Neraka hamisya. Selama-lamanya. Orang kalau ditanya kok selama-lamanya itu berapa? Yuk selama-lamanya. Kalau selamanya masih ada waktu, tapi kalau selama-lamanya banyak sekali. Ini hanya gambaran tentang syukur. Saya tak ulangi yang tadi supaya topiknya, karena pada saat ini kita bisa berkumpul sekaligus merayakan atau memperingati hari malam nuzulul Quran. Assalamualaikum. Kita ucapkan di malam keberkahan bulan Ramadan. Untung nggak ada produser di sini. Besok malah bisa rekaman saya nanti. Alhamdulillah kita diberikan sesuatu yang besar, yaitu kitab suci yang dinamakan Al-Quran yang mulia. Orang Yahudi punya Taurat sebagai kitabnya. Orang Nasrani punya Injil sebagai kitabnya. Orang Hindu punya Weda sebagai kitabnya. Orang Buddha punya Tripitaka sebagai kitabnya. Orang Zoroaster, orang Majusi punya kitab Zen Asista sebagai kitabnya. Dan kita sebagai orang Islam, Allah beri langsung kitab yang sebenar-benarnya kitab, yaitu kitab Al-Quran. Kenapa kitab Al-Quran kok kita yakini? Setidaknya kata Kiai Haji Zainuddin MZ, saya nukil dari perkataan beliau, ada 3 perkara kenapa kalau kita harus meyakini Al-Quran sebagai kitab suci kita, supaya kita tahu, supaya kita tambah yakin. Yang pertama, karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang mampu membuat tandingan kitab seperti Al-Quran. Jangankan kok kitab, membuat satu surat saja, jangankan kok surat, membuat satu ayat saja, itu tidak akan bisa menyamai seperti mana Al-Quran yang ada. Dari segi bahasanya, maknanya. Ada orang bilang, oh mungkin nggak ada yang mencoba saja. Kalau semua ada yang mencoba bisa saja seperti Al-Quran. No, tidak. Dulu zamannya Nabi pun ada, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Apa yang turun dari Allah, dari malaikat Jibril sebagai wahyu, sehingga Rasulullah SAW berikan pengertian bahwa ini adalah Al-Quran, itu pasti ditiru oleh namanya Musailamah al-Kadzdzab. Sampai yang semisal dengan Al-Quran, Fa'tu bisuratin mimithli dalam Al-Baqarah. Datangkan satu surat sebagaimana surat Al-Quran. Kalau memang kalian nggak bisa, kalian sendiri nggak bisa, wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu sendiri nggak bisa, cari itu orang, kumpulkan semua orang, cari bantuan untuk membuat tandingan dari Al-Quran. Tapi namanya orang kalau sudah Allah gelapkan hatinya, kafirkan dirinya, Musailamah tetap membuat saja, sehingga membuat tandingan. Orang-orang terdahulu, oh Quran itu bikinannya Muhammad itu ya, orang kafir. Kalau Nabi Muhammad bisa membuat, lain bisa membuat Al-Quran, sehingga
dalam pengertian ilmu kita ada namanya hadis, ada hadis qudsi, ada namanya Quran. Sehingga kalau kita dengar hadis beda dengan Al-Quran. Kalau hadis itu tekstualnya itu dari Nabi, isinya dari Allah. Tapi kalau Al-Quran tekstual dan isinya maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kenapa kita menjadikan Al-Quran sebagai